Kisah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam adalah nabi dan rasul keempat yang patut diimani. Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi Hud alaihissalam diutus memberi peringatan kepada kaumnya, yakni kaum Ad. Kaum Ad adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang tinggal di Al-Ahqaf, suatu wilayah di bukit berpasir Arab. Suku Ad termasuk suku tertua di dunia dengan peradaban yang maju. Di dalam Quran surat Al-Fajr disebutkan, kaum Ad memiliki bangunan-bangunan yang menjulang tinggi. Allah juga melebihkan kekuatan serta kekayaan pada kaum Ad. Kehidupan mereka makmur karena dilimpahi dengan ladang pertanian terhampar subur, hewan sehat yang terus berkembang. Air juga mengalir begitu melimpah dan segar. Kaum Ad memiliki postur tubuh besar dan sangat kuat, sehingga memberi mereka keuntungan dalam bekerja sehari-hari. Namun, kenikmatan dan berbagai berkah yang begitu melimpah tidak membuat kaum Ad bersyukur dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka malah menjadi tamak, lupa diri, dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Ad tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan mereka. Kaum Ad memilih patung-patung berhala sebagai Tuhan mereka. Bahkan, patung-patung berhala itu diberi nama Syamud, Syada, dan Al-Haba. Tidak hanya menyembah berhala, mereka pun melakukan kemaksiatan yang sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Lalu Allah mengutus Hud untuk memperbaiki akhlak dan kelakuan kaum Ad. Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelum dan sesudahnya, dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar." Quran surat Al-Ahqaf ayat 21. Perjalanan dakwah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam mulai menyuruhkan ajaran ke kaum Ad agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari perbuatan musyrik. Kaum Ad dikenal menyembah patung berhala yang mereka buat sendiri. Telah ditunjukkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 52. Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah engkau berpaling menjadi orang yang berdosa." Nabi Hud alaihissalam tidak putus asa memberi peringatan kepada kaum Ad untuk segera bertaubat. Ia terus menyerukan dakwah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menunjukkan bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya mempercayai Nabi Hud alaihissalam, kaum Ad malah menghujani kata-kata kasar, bahkan menyebut Nabi Hud alaihissalam dengan sebutan orang gila. Tidak menyerah begitu saja, Nabi Hud alaihissalam dengan sabar menghadapi segala caci maki yang ditujukan untuknya. Nabi Hud alaihissalam tak gentar menyiarkan agama Allah dan mengatakan ajab akan segera tiba bagi orang-orang yang kafir. Bukannya takut akan ucapan Nabi Hud alaihissalam, kaum Ad balik menantang Nabi Hud alaihissalam untuk segera menunjukkan ajab tersebut. Kesombongan kaum Ad membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya dengan menurunkan ajab secara perlahan. Kekeringan yang panjang,
Kekeringan menimpa kaum Ad sempat membuat mereka resah dan khawatir. Mereka takut pertanian mereka gagal panen, sehingga menyebabkan kelaparan. Agar kaum Ad segera bertaubat, meninggalkan berhala dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Hud alaihissalam mengatakan kepada kaum Ad, kekeringan berpanjangan adalah ajab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum Ad tetap tidak mempercayainya dan tetap menyembah berhala. Kaum Ad pun berkata, apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar. Akibat kesombongan dan semakin kafirnya kaum Ad membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan awan gelap. Disambut sorakan gembira dari kaum Ad. Mereka berpikir awan itu tanda akan turunnya hujan. Namun, awan gelap itu bukanlah sebuah tanda akan turunnya hujan, melainkan awan disertai angin kencang yang membawa bencana. Angin kencang berupa topan langsung menyapu serta merobohkan rumah, bangunan, berhala, ladang, hewan ternak, dan berbagai harta benda lainnya milik kaum Ad. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar murka. Angin topan begitu dahsyat berlangsung selama 8 hari 7 malam, mampu menghancurkan segalanya seperti serbuk, termasuk membinasakan kaum Ad yang sombong. Diceritakan dalam surat Al-Haqqah ayat 6-8. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Maka, adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Setelah bencana besar terjadi kepada kaum Ad, yang tersisa di sana adalah Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya. Mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya tetap berdiam di rumah tanpa merasakan sedikit pun bahaya dari angin topan tersebut. Setelah kejadian yang menimpa kaum Ad, akhirnya Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya pindah ke daerah Hadramaut. Mereka menetap di sana hingga beliau menghembuskan napas terakhirnya.